Jadi kelompok 3 akan presentasikan tentang kelompok kami pelajari. Jadi kami itu mempelajari tentang simulasi menggunakan otak-otak komputasi, yaitu pakai Arduino sama memakai ESP32. Nah, kedua otak ini tuh adalah salah dua dari cerminan IoT. IoT itu Internet of Things. Jadi kita bisa mengakses kedua otak itu pakai dua-dua penyajian internet, jadi bisa menghubung dari jarak jauh gitu. Nah, terus sensor yang terpakai di simulasinya itu ada banyak. Seperti misalnya misalnya 3 contohnya. Contohnya itu ada sensor namanya MI135. Itu sensor untuk mendeteksi gas melukat. Terus ada sensor GE BME atau BMP 240. Itu untuk mendeteksi sensor mendeteksi tekanan, kelembaban, dan juga suhu. Terus ada RT11, itu sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban. Nah, terus di banyak bencana juga kan, bencana itu kita bisa cegah bisa kurangi kerusakan itu menggunakan konsep bersikap. Jadi kalau misalnya gempa, kenapa di Jepang sering terjadi gempa tapi bangunannya jarang hancur? Karena arsitek itu mereka tuh pakai konsep bersikap. Jadi di bangunan mereka tuh di bawah itu dipakein fan biar aksi makanya hukum itu 3. Jadi kalau aksinya gempa bumi, reaksi si bangunan itu ya sama kayak gempanya, jadi dia nggak gerak gitu, nggak gerak. Jadi kayak ikutin gempanya, ikutin alunan, jadi dia nggak gitu. Dan untuk penanggulangan bencana sendiri di Jepang itu sebenarnya udah banyak kayak kendaraan puing gitu buat misalnya bencana, terus modal puingnya mau ditemuin orang-orang yang kelelahan. Di Indonesia sebenarnya udah ada, tapi masih prototype dan belum sempurna pergerakannya gitu. Nah, itu kurang lebih materi yang saya dapat dari saya. Nah, terus tadi dari kata juga nyuruh kita buat bikin dari masalah dan kayak identifikasi masalah dan kita melakukan solusinya. Dan masalahnya ini setiap orang bakal mengidentifikasi satu masalah dan mereka kasih solusinya gitu. Nah, kalau saya sebenarnya nih ada nggak make sense dan mungkin gak jelas sih kalau dipikir. Jadi kayak kita tahu sekarang kita lagi masalah pengembangan energi alternatif. Jadi kita kan masih pakai energi fosil kebanyakan dari minyak bumi, batu bara, yang kayak gitu, dan itu merusak banget lingkungan. Dan itu juga efektif karena bakal habis kan. Gitu. Jadi solusinya kalau saya itu pakai sumber energi nuklir yang lebih efektif dibandingkan sekarang. Kalau misalnya sekarang kita pakai senyawa misalnya plutonium, ntar di generasi kapan-kapan tahun kita pakai misalnya senyawa yang lebih kuat gitu. Misalnya senyawa yang disintesis sama manusia tapi bisa bertahan misalnya berapa tahun gitu. Nah, itu beberapa teknik depan. Semoga aja kita bisa membuat itu. Dan ini mitigasi bencana ya. Kalau mitigasi bencana misalnya gempa itu kan nuklir itu kalau misalnya bencana kayak gempa itu yang paling misalnya yang paling parah gitu dampaknya. Karena nuklir itu kalau misalnya kena gempa terus meledak, gak cuma di saat itu aja dampaknya. Jadi radiasi dari ledakan nuklir bakal bertahun-tahun sampai sekarang. Contohnya itu kayak Chernobyl. Nah, Chernobyl kan sekarang masih ada banyak radiasi dan itu masih ada parah yang dimasukin. Nah, makanya untuk mitigasi bencana tempat pembangkit nuklir itu diusahakan jauh dari pemukiman orang. Dan untuk mitigasi bencana sedini mungkin kita pakai sensor tadi gitu, untuk mitigasi bencana sedini mungkin sehingga kita bisa lindungi reaktor nuklirnya sehingga bencananya nggak terlalu nambah kerjaan. Nah, jadi kan ini masalahnya penggunaan energi. Jadi
cara kalau cara saya ya, cara yang saya pikirkan di otak. Jadi kalau sekarang setahu saya tuh pembangkit nuklir itu dia manasin nuklir terus pakai air mendidih terus dia muter mendidih kan jadi listrik. Makanya tabung corong nuklir itu cuma bawa air karena itu air diluapin. Kalau cara saya itu reaktor nuklir dipakai sepanas mungkin sampai ada kocoran elektron yang menghasilkan listrik. Nah, itu entah gimana pun caranya, kocoran elektron itu harus banyak mungkin sehingga menghasilkan energi yang cukup untuk bertahun-tahun. Dan ya, entah gimana caranya elektron itu bisa banyak kocorannya itu ya juga sih gimana saya belum pikiran juga. Dan ya semoga itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.